ngosan, ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Ayo, do kumpul-kumpul, ngimpul-ngimpul, ayo sini. Kumpul sini, ada kabar baru dan penting. Kemarin Bapak Owi bilang kalau presiden dan menteri boleh kampanye, yang penting nggak pakai fasilitas negara. Alah, kok malah aku medanan. Bukannya sebelumnya dia bilang mau netral ya? Bener nggak nih para ngoser tercintanya Mbak Yus? Sebagai kepala negara kan kabarnya tidak membelani sana, belani sini. Ingat nggak waktu dulu? Seusai Hari Santri pada Oktober tahun lalu, Pak Owi pernah bilang jika dukung semua capres. Pas itu memang sih si Samsul Blimbing Sayur belum resmi dicawapreskan. Selain itu bilang juga pasangan-pasangan kandidat ini cocok. Pak Anies sama Pak Imin cocok. Pak Ganjar sama Profesor Mahfud cocok. Pak Prabowo cocok. Pak Prabowo tok ya. Nih kalau mau lihat videonya nih. Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Owi bilang itu pada wartawan saat Hari Santri. Kebenaran nama si Samsul belum dideklarasikan sehingga tidak disebut. Nah, wartawan kan yang juk nanya-nanya gitu loh. Sampai akhirnya Pak Owi bilang, jangan terlalu mencampuri urusan anak. Karena sudah dewasa. Nggak pengen dia ngomentari anak yang mau maju itu. Majunya bareng opawo. Lah kok maju gagi balik wingi di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma bilang, Presiden dan Menteri boleh kampanye. Ora percaya? Ki, Mbak Yus kasih lagi nih videonya nih. Lihat ya para ngoser. Wah, apa? Presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih Pak. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah. Beneran toh? Emang ada ya kalimat lanjutannya? Boleh kampanye tanpa menggunakan fasilitas negara. Lah kenapa sekarang berubah pernyataannya? Mana yang mau ngedukung semua capres? Mana implementasi kepala negara pengen netral? Oh, dalam beberapa kesempatan kan dia meminta TNI Polri serta ASN netral. Lah mereka itu loh, foto-foto nunjuki jari jemari ora entuk. Saya meneh nunjuk koyo ngene. Apa koyo ngene? Apa ora dipecat? Sik. Iki lak Pilpres lak kurang dari 20 harian to. Apa ya jangan-jangan hasil survei internal elektabilitas Prabowo Gibran ini blesek ya? Terjun bebas, blangsak. Wis genah iki, Mbak Yus percaya wing. Makanya ndang gage, alah ndang gage, ndang gage langsung tas saset bantu anak tarung di Pilpres. Timbang kemaluan, lah maksudnya ini timbang nanggung malu. Masa anak presiden kalah, ayo beras-beras bapaknya mudun sisan. Pak Owi genah mau turun kampanye ya. Ayo, bener toh? Mau datang di kampanye akbar Prabowo Gibran, ya ra? Tahu Mbak Yusuf. Ya nggak apa-apa Pak Owi, monggo dipersilahkan. Dipikirnya jika Pak Owi nimbrung di kampanyenya 02 bakal jadi magnet gitu, ora Pak. Boten, malah menimbulkan antipati. Bapak kan sudah membuktikan sendiri. Datang ke Magelang dan Solo Tiga jalannya sepi. Dan kalau toh rame cuma beberapa, malah orang pakai kaos warna merah gambar banteng opo gambar gama meneriakkan Pak Ganjar atau Ganjar Mahfud. Pedih nggak tuh Pak dengernya begitu? Pedih banget kan? Nih buat ngoser yang belum tahu videonya nih, Mbak Yus kasih videonya.
Namun tiba-tiba dari dalam mobil tampak tangan mengacungkan 2 jari dari jendela bagian belakang mobil. Tangan tersebut pun terlihat menggunakan kemeja putih. Banyak yang menduga tangan tersebut adalah Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Salatiga pada Selasa 23 Januari. Namun hingga saat ini belum mendapat kepastian soal tangan siapa yang berpose 2 jari. Mbak. Kata Pak Owi, presiden dan menteri boleh kampanye asal nggak make fasilitas negara. Tapi kok pas ke Salatiga dari mobil RI1 bisa muncul tangan nunjukin Victory begini ya gitu loh. Iku pripun iku Pak? Itu artinya netral opo tandane pas ben? Jenengan niku mbela sinten to Pak Mbok ya sudah toh. Kerahkan saja aparat negara. Ngedukung Prabowo Gibran biar kelihatan semuanya gitu loh. Yang jelas yang nunjuk jari itu baju putih. Entah Bapak atau Bu Iriana. Kami boleh saja. Jangan bilang itu tangan Jan Etes loh Pak. Cah cilik disuruh kampanye, mboten pareng gitu loh. Nih, Mbak Yus kasih lagi videonya yang jari V itu ya. Tuh. Tapi kalau Mbak Yus sih tetap yakin. Mbak Yus loh ya, ini Mbak Yus. Itu sih ketoknya ya tangane Pak Owi. Secara posisinya sama dengan melempar kaos. Pak Owi kan terbiasa melempar kaos. Itu tangan V dan kelemparan kaos itu dari posisi tempat duduk belakang sebelah kiri. Wes parangosere pikiran dewe. Namanya juga sayang anak ya kan. Gimana nggak mendukung toh? Wes toh. Semua dari kita tuh udah pasti toh berada di barisan anak supaya menang. Pak Owi jadi susah mau gak cawe-cawe toh ya toh. Akhirnya kayak Pak BY ikut-ikutan turun gunung. Bukankah video tadi jelas wela-wela wis halah wis jelas terpampang nyata. Pak Jokowi gak jadi mendukung semua capres, tapi sing didukung jelas cuma satu capres toh. Yang mana? Memang sih menjaga integritas itu berat. Tidak mudah dan ujiannya sulit buat dilalui gitu. Makanya undang-undang politik ini mesti kita revisi gitu. Anggota keluarga presiden tidak boleh mencalonkan jadi wali kota. Tidak boleh mencalonkan jadi bupati, jadi gubernur, presiden atau wakil jabatan-jabatan itu. Kenapa? Ya supaya tidak abuse of power. Ada potensi memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan keluarga. Ini agenda penting loh. Dan hal beginian supaya tidak terulang kembali. Piye Jal? Lah Pak Owi gantian. Apa Pak Owi ki nggak ngerti sejarah toyo? Abai pada bagaimana perjalanan bangsa kita gitu. Belum pernah terjadi sekalipun seorang presiden anaknya ikut konsultasi kepala daerah atau pilpres. Mas Ahaye aja nyalon gubernur aja pas Pak BY sudah turun gitu loh. Tidak lagi jadi presiden. Lah, terus anak-anak presiden yang lain sampai sekarang ya malah tidak pernah dicalonkan. Lah Pak Harto loh sing jabat presiden selama 32 tahun aja wis rawani kok ngajak ke anaknya jadi capres atau cawapres. Meskipun waktu itu sistem politiknya masih otoriter. Padahal nek nekat mendaftarkan anaknya wis genah nggak mungkin nenek sing wani nentang, genah lolos wis jaminan jadi, jaminan mutu. Lah Prabowo yang jadi pasangan si Samsul Blimbing Sayur aja dulu nggak berani minta, nggak berani bilang pengen gantiin jabatan mertuanya. Kenapa? Ya ora pantes, ora patut ya toh. Ada etika yang dilanggar. Ya. Padahal pas zaman Orde Baru, apa sih kemauan Pak Harto yang tidak bisa terwujud? Terwujud semua, hampir nggak ada yang nggak terwujud semua pasti gitu loh. Kayak itu nggak ada yang berani menentang. Jadi Pak Owi, besok-besok mau pakai jaket si Samsul Blimbing Sayur,
mau berkaos gemoy atau joget-joget kayak biasanya. Mbak Yus sama pendukung Pak Ganjar gak bakal wedi. Monggo dicatat Pak, gak bakal ada takutnya sama sekali. Pasti. Kami ini rakyat kecil, diajarkan berani melawan ketidakadilan, berani melawan penindasan, berani melawan kesewenang-wenangan. Bisa kami jamin, Pak Ganjar sama Profesor Mahfud itu enggak sekedar, enggak bakal keder sama sekali, enggak sekedar ngantian, enggak bakal keder sama sekali gitu loh. Meskipun Pak Owi tiap hari kampanye akbar wes sama Prabowo sama si Samsul juga. Kami ini di kalangan grassroots. Meski panganane gor sego kucing, gak wedi blas karo pasukanmu. Wes karo bondomu wis ora wedi. Karo pengerahan kekuasaanmu ya ora wedi. Mau tahu kenapa kami ini blas nggak ada ciut nyali? Karena kami masih punya Tuhan. Dan yang terpenting, pilihan jalan kami ini adalah jalan kebenaran. Yang kami bela ini sejatinya bukan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud, melainkan masa depan bangsa ini. Justru pernyataan Pak Owi yang menyatakan presiden boleh kampanye menunjukkan banyak hal. Surveinya jeblok toh Pak, blangsak toh Pak. Suara Prabowo Gibran makin blangsak, ngandelin duit yang disebar mungkin kaya nguyai segoro. Apa malah digawa mlayu grandong-grandong sing moto duiten. Wis toh. Orang-orang partai pendukung tidak punya efek penambahan suara ya mesti. Iyalah. Wes ngono, gaya gemoy, samsulan, jogetin aja, remuk benyuk, hancur lebur. Gak bakal kemakan oleh kami, apalagi narik perhatian kami. Justru pernyataan Pak Owi soal presiden boleh kampanye itu malah bikin rakyat makin antipati. Bagi rakyat jelata kayak kami ini, apa yang disampaikan itu nggak pas. Tidak memberi contoh baik, tidak menunjukkan keteladanan. Dan yang pasti, perilaku itu membuka mata hati pendukung Prabowo Gibran di kalangan rakyat biasa serta generasi muda. Ya itulah kenyataannya, ya kan? Nah, faktor lain yang bikin Pak Owi mesti turun tangan, ada ancaman Profesor Mahfud mundur. Wes, genah, kue bakal bagaikan gempa bumi 8 skala Richter di Istana Negara. Wih, so ya ayek kabeh ya toh, pemerintah kalang kabut ya toh. Horor kayak keteror demit seneng dulit. Inilah saatnya orang-orang baik menunjukkan diri, di mana mereka berada dan pada siapa mereka berpihak. Ya toh Ngoser? Ayo Ngoser, teriakan. Kami ini tidak gentar karena ada Pak Ganjar dan tak pernah takut karena ada Pak Mahfud. Yeay, merdeka. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.